Ibu sekalian. Jadi pada pagi ini kita ketemu lagi. Setelah setahun yang lalu kita ketemu di Sukabumi, kita ketemu lagi secara daring sekarang, yaitu kegiatan P2M dari rumpun matematika. Nah, untuk apa namanya, untuk kelompok saya itu saya akan menyampaikan yaitu masalah menghitung integral, khususnya integral tertentu, Bapak Ibu, khususnya integral tertentu, eh, tidak apa tidak peduli fungsi yang diintegralkan itu serumit apapun ya, kita bisa menghitungnya. Dan di dalam menghitungnya itu nanti kita tidak menggunakan lagi rumus-rumus integral yang sudah kita kenal selama ini gitu Pak. Jadi kita sama sekali melupakan rumus integral, nanti ngitungnya hanya dengan Excel. Tetapi ya kita nanti hanya melakukan apa perubahan batas integral, transformasi, lalu nanti akibatnya nanti variabelnya berubah menjadi variabel baru. Setelah itu ya sudah kita tinggal menggunakan rumusnya, lalu menghitungnya dengan bantuan Excel. Begitu. Nah, jadi kita mulai saja Bapak Ibu sekalian. Ini matematik yang apa menyenangkan kok betul ya. Jadi kalau Bapak Ibu dulu waktu kuliah S1 matematik atau pendidikan matematik itu ketemu mata kuliah yang namanya metode numerik ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, Nah, ya metode numerik. Nah, salah satu bab di metode numerik itu ada integral numerik. Nah, begitu. Nah, di situ banyak metode yang dipelajari Recording in eh, progress. untuk menghitung integral, untuk menghitung integral, khususnya integral tertentu lah banyak sekali metode. Nah, di sini me, hanya mengenalkan salah satu metode saja, yaitu metode kuadratur Gauss, begitu. Nah, eh, apa namanya dari ya yang saya metode butuhkan untuk mengerjakan usia. dari metode-metode yang ada di metode numerik itu yaitu di bab tentang integral numerik itu Baik. sekali lagi kita hanya mengenalkan satu metode saja di sini ya yaitu metode kuadratur Gauss. Nah, apa sih kelebihan dari metode metode integral numerik itu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah bahwa metode-metode itu bisa dipakai untuk menghitung ya, bisa dipakai untuk menghitung integral tertentu serumit apapun fungsi yang diintegralkan. Misalkan seperti ini, saya langsung saja ke ini misalkan ini contoh soal ini. Nah, yang nomor 2 itu kan agak rumit itu ya. Nah, itu kalau dikerjakan dengan rumus di kalkulus zaman dulu ya Pak Ibu, Bapak Ibu ya. Ya. Kita kan pakai buku Purcell, Parcel ya kan, biasanya kan. Betul. Kalkulus 1, kalkulus 2 ya. Itu pakai buku Parcel, judulnya Parcel itu yang terjemahan, ada yang anu apa ada yang pakai textbooknya, ada yang pakai terjemahan, biasanya pakai terjemahannya. Ini mungkin gerakan yang nomor 2 seperti ini udah mungkin dari sore sampai malam bahkan nggak bisa ini memang rumus yang ada ratusan rumus itu kayaknya nggak ada rumus yang bisa mengatasi integral seperti ini. Nah, metode-metode integral numerik itu bisa menghitung ini. Cuman yaitu hasilnya tentunya hasil pendekatan Bapak Ibu, hasil pendekatan. Jadi kalau dibandingkan hasil yang sebenarnya, kalau memang bisa dihitung, gitu ya, kalau bisa dihitung dengan rumus kan hasilnya hasil yang sebenarnya. Atau istilahnya adalah hasil secara hitungan analitik nah, gitu. Nah, karena kalau fungsi yang diintegralkan itu ruwet, mungkin sangat ruwet begitu ya. Nah, kita masih bisa menghitung integralnya dengan metode-metode integral numerik. Nah, kita akan mempelajari di sini salah satunya adalah metode kuadratur Gauss. Nah, kita mulai dari awal, di sini mulai dari awal.
Jadi metode kuadratur Gauss itu apa namanya ya? Salah satu metode integral numerik yang yang mana fungsi yang diintegralkan itu harus berupa fungsi. Jadi harus berupa fungsi. Jadi harus ada rumusnya gitu ya. Harus berupa fungsi seperti tadi. Ada dua soal yang saya tampilkan barusan. Itu kedua soal itu fungsi yang diintegralkan berupa fungsi. Nah, nanti ada metode-metode tertentu sebetulnya. Ada metode-metode tertentu yang apa? Yang metode integral juga, yang mana fungsi yang diintegralkan itu tidak tahu, tetapi hanya diketahui data-datanya. Nah, jadi kita diminta untuk mengintegralkan suatu fungsi, fungsinya tidak tahu, tetapi yang diketahui hanya data-data dari fungsi itu. Nah, gitu. Itu juga bisa dihitung dengan metode-metode yang lain. Ada metode Newton Code, ada metode trapesium, ada metode Simpson, ada metode Simpson itu ada Simpson sepertiga, Simpson 3/8, dan seterusnya. Banyak metode. Nah, sekarang kita akan mempelajari metode kuadratur Gauss ini, di mana fungsi yang diintegralkan harus diketahui rumusnya, begitu. Nah, metode kuadratur Gauss ini ada eh, beberapa rumus, yaitu metode kuadratur Gauss yang pada dua titik, ya. Metode kuadratur Gauss dengan dua titik, tiga titik, sampai 6 titik, gitu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, kita lihat nanti. Nah, jadi metode kuadratur Gauss itu merupakan pengembangan dari metode trapesium sebetulnya Bapak Ibu. Metode trapesium. Jadi kalau metode trapesium itu area yang kita hitung integralnya, karena integral itu adalah sebetulnya berupa luasan daerah ya Pak ya. Iya. Luasan daerah yang dibatasi oleh HA kan. Grafik fungsi itu lalu dengan sumbu X atau dengan sumbu Y, tergantung kita mengintegralkannya terhadap sumbu X atau terhadap variabel X atau variabel Y, lalu pada batas bawah dan batas atas integral gitu kan. Nah, kalau seandainya kita misalkan di sini misalkan kita diminta untuk menghitung integral dari fx dx, misalkan ini grafik fx, y sama dengan fx, lalu batas integralnya dari x sama dengan a sampai x sama dengan b, dengan metode trapesium, tapi ini metode trapesiumnya hanya satu pias, jadi daerahnya ini hanya dibikin satu partisi, satu pias, maka daerahnya ini berbentuk trapesium, ya gitu kan. Nah, berbentuk trapesium, maka eh, luasan yang di bawah kurva fx atau y sama dengan fx sampai sumbu x, lalu bagian kirinya x sama dengan a, batas kirinya, batas kanannya x sama dengan b, itu kalau dengan metode trapesium dan hanya satu pias ini, maka hanya diwakili oleh daerah yang diarsir ini. Nah, bentuknya trapesium. Trapesium kan sudah ada rumusnya ya Pak ya, rumus luasan ya. Jadi dua sisi sejajar dijumlahkan kali setengah jaraknya ya Pak ya. Iya. Jadi berarti ini yang batas kiri ini adalah FA, karena dari titik X sama dengan A sampai grafik FX berarti FA. Di sini FB, jarak dari A ke B berarti B min A. Berarti luas ini yang diarsir ini ya FA tambah FB kali Nah, B min A per 2 ya Pak ya. ya. Nah, gitu. Nah, ini. Jadi luasnya ini. Luasnya ini. Jadi FA ditambah FB tadi. Di sini tadi A, FA ditambah FB kali setengah jarak dari dua sisi yang sejajar. Ya. Gitu. Nah, nah, kalau metode trapesium tadi itu titik yang di apa titik yang di apa namanya ya, titik-titik yang ditarik sehingga menjadi garis lurus sehingga membentuk trapesium, titiknya ini titiknya ini fix, yaitu di apa di perpotongan garis vertikal dari batas bawah. Jadi
batas bawah integralnya X sama dengan A, ditarik vertikal, nah itu ketemu di grafiknya di sini, lalu di kanan juga demikian, di batas atas integral, ditarik ke atas, ketemu grafiknya di sini, nah titiknya ini fix, Bapak Ibu ya, titiknya kan, titiknya itu ya di situ, tidak berubah-berubah. Nah, kalau metode kuadratur Gauss, kalau dua titik ini, metode kuadratur Gauss yang dua titik, maka dua titiknya itu dua titik yang dilalui, dua titik yang dilalui oleh garis lurus ini, itu diambil random, Bapak Ibu. Diambil random antara batas atas di sini dan batas bawah di sini random. Jadi bisa saja ngambil dari sini ke sini, maka trapesiumnya jadi seperti ini. Bisa saja mungkin ngambil di sini sama di sini misalkan. Terus dibikin garis lurus, maka trapesiumnya berubah areanya ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Mungkin titiknya diambil di sini sama di sini, ya kan? Batas atas, ya. Batas kanannya kan di sini, X sama dengan B. Batas kirinya di sini, X sama dengan A kan. Pokoknya kedua titik ini diambil random, diambil sembarang, yang penting antara batas bawah dan batas atas integral. Itu kalau dua titik. Nah, kalau tadi soalnya yang nomor dua tadi sudah ada akar, ada pangkatnya pecahan, lalu ada ini pasti grafiknya kalau digambar pasti tidak bagus seperti ini ya, Pak ya. Mungkin lengkak-lengkok nggak karuan. Nah, makanya di metode kuadratur Gauss itu bisa tadi jenisnya ada yang metode kuadratur Gauss dengan menggunakan dua titik saja seperti ini, dengan menggunakan tiga titik, jadi ada tiga titik di yang diambil di grafiknya, kalau memang bisa digambar grafiknya, terus dibuat dihubungkan begitu ya, sehingga membentuk trapesium dan seterusnya. Tiga titik, empat titik sampai enam titik tadi. Nah, yang bisa kita bayangkan ya dua titik. Oke, seperti itu. Nah, itu metode kuadratur Gauss. Jadi bedanya itu tadi dua titik yang di dua titik yang berpotongan gitu ya, dua titik yang berpotongan dengan garis lurus sehingga garis lurusnya ini merupakan batas dari trapesium ini, dua titiknya itu diambil sembarang. Untuk metode kuadratur Gauss dua titik. Untuk yang tiga titik ya tadi juga diambil sembarang sampai enam titik begitu. Nah, untuk yang visualisasi yang mudah, yang paling mudah yang dua titik ya Pak. Oke. Nah, sekarang rumus luasan tadi. Rumus luasannya tadi kan FA ditambah FB dikalikan B min A per 2 ya Pak. Berarti ini kita bisa tulis menjadi B min A per 2 kali FA ditambah, B min A per 2 kali FA, betul. Ditambah B min A per 2 kali FB gitu ya. Bisa. Atau bisa kita katakanlah B min A per 2-nya itu C1 misalkan ya. Nah, bisa kita tulis ini. Jadi I sama dengan C1 kali FA ditambah C2 kali FB. Dan dalam hal ini tadi C1 dan C2-nya sama kebetulan ya, yaitu B min A per 2. Gitu kan Pak ya. Nah, di metode kuadratur Gauss, yang dua titik dulu, itu bentuk rumus untuk menghitung luasannya juga sama, Bapak Ibu nih juga sama. Jadi ini luasnya kan ya, ini simbol untuk simbol atau variabel untuk luas gitu ya, Bapak Ibu ya. Variabel untuk luas. Jadi I sama dengan C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2. Ini kalau metode kuadratur Gauss yang dua titik. Itu Bapak Ibu. Nah, untuk yang persamaan ini yang belum diketahui nilainya adalah C1-nya, C2-nya, X1-nya, X2-nya. Jadi ada empat ya, ada empat variabel. Ada empat variabel. Jadi karena ada empat variabel, maka untuk bisa menemukan keempat variabel itu berarti diperlukan empat persamaan ya Pak ya.
Iya. Nah, 4 persamaan gitu ya, 4 persamaan. Nah, dari penelitian orang-orang numerik zaman dahulu gitu ya, kita tinggal pakai di sini bahwa di metode kuadratur Gauss yang 2 titik ini, Pak, Bapak Ibu, yang 2 titik ini itu dari berdasarkan penelitian orang-orang metode numerik itu memenuhi integral dari 4 fungsi ini. Nah, jadi memenuhi persamaan ini C1 kali fx1 ditambah C2 kali fx2 itu memenuhi integral dari ini fungsi konstanta ya Pak ya. Fungsi konstanta, nah, terus fungsi linier, terus fungsi kuadrat, terus fungsi berderajat 3, pangkat 3 pada batas min 1 sampai 1. Nah, jadi nanti Bapak Ibu untuk merubah menjadi untuk menghitung integral dengan menggunakan metode kuadratur Gauss, maka langkah pertama merubah batas integral dari batas eh, yang dari batas yang di soal, batas asli menjadi batas baru yaitu min 1 sampai 1. Nah, gitu. Nah, nanti akibatnya kalau batasnya dirubah, ditransformasikan, jadi batas bawahnya jadi min 1, batas atasnya jadi +1, otomatis nanti variabelnya berubah. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita di sini untuk metode kuadratur Gauss yang 2 titik dulu, itu kita harus mencari nilai C1, C2, X1, X2. Gitu ya. Nah, karena ini memenuhi empat integral dari 4 fungsi ini, maka ini. Nah, ini. Jadi yang pertama bahwa C1 fx1 ditambah C2 fx2 itu memenuhi atau sama dengan integral dari ini yang fx sama dengan 1 tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi memenuhi atau sama dengan integral dari 1 kali dx batasnya dari min 1 sampai 1. Nah, integral ini kan bisa kita hitung ketemunya kan 2. Nah, jadi kita dapat persamaan di sini dapat satu persamaan yaitu dapat satu persamaan yaitu C1 kali fx1. Fx1 kan juga 1 ya Bapak Ibu ya. Karena fx sama dengan 1. Jadi untuk x1 ya 1 gitu ya. Jadi ini C1 kali 1 ditambah C2 kali 1 berarti C1 tambah C2 sama dengan 2. 2 ini adalah hasil integral yang ini. Kita dapat persamaan ini. Lalu dari yang kedua juga demikian. C1 kali fx1 ditambah C2 kali fx2 memenuhi tadi sama dengan hasil integral yang fungsi ini, fungsi fx sama dengan x ini. Nah, ini. Nah, ini kalau kita integralkan ini ketemunya 0, nah, ketemunya 0, ketemunya 0. Ketemunya 0. Di sini fx sama dengan x, maka fx1 juga sama dengan x1. Fx sama dengan x. Berarti kalau fa sama dengan a. Kalau fx1 ya sama dengan x1 gitu ya, Pak. Bapak Ibu ya. Maka di sini C1 kali fx1, fx1-nya ya x1 sendiri. Ini berdasarkan fungsi ini. Nah, jadi persamaan kedua ini dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Persamaan ketiga sama, caranya sama. Kita dapatkan persamaan ketiga ini, persamaan keempat ini. Nah, berdasarkan eh, teori di matematika, kalau ada 4 persamaan dan 4 variabel, mana variabelnya? C1, C2, X1, X2. Ada 4 variabel dan ada 4 persamaan, pasti bisa dihitung semua nilai variabel itu. Nah, gitu ya. Pasti bisa dihitung semua nilai variabel itu. Nah, setelah dihitung, nah ini tidak saya uraikan cara menghitungnya. Setelah dihitung, ketemunya ini Bapak Ibu, C1, C2 sama dengan 1, terus X1-nya sama dengan ini, min 1/3 dan X2-nya 1/3. Itu Bapak Ibu. Nah, jadi karena C1, C2-nya sudah ketemu, X1, X2-nya sudah ketemu, maka kalau menggunakan metode kuadratur Gauss dengan 2 titik, rumus untuk menghitung luas integral itu ini Bapak Ibu nih. Rumusnya ini saja. Nih. Jadi tadi rumusnya kan C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2 gitu kan Bapak Ibu ya. C1-nya sudah ketemu 1. Nah, 1 biasanya kan nggak ditulis. Dikalikan Fx1. X1-nya min 1/3 ya tulis ditambah C2, C2-nya 1 kali Fx2.
Fx2-nya, berarti Fx2-nya seperakar 3. Jadi rumusnya ini, untuk yang 2 titik, rumusnya ini, untuk yang 2 titik. Nah, untuk yang 3 titik, 4 titik, 5 titik, 6 titik, itu, wah, saya pikir nggak tahu itu dulu bagaimana me- mendapatkannya ya. Nah, itu sudah ketemu semua Bapak Ibu, C1, C2 sampai. Jadi kalau 2 titik berarti ada C-nya ada 2 titik, C1, C2. Kalau 3 titik, C-nya ada 3, C1, C2, C3. X-nya juga ada 3. Jadi begini, nah, rumusnya ini mungkin apa ya? Rumusnya, rumusnya ini. Jadi kalau nanti rumus dengan 2 titik, luasan itu cuma C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2 stop. Kalau 3 titik berarti luasannya nanti sama dengan C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2 ditambah C3 kali Fx3 stop. Dan seterusnya sampai 6 titik. Kalau 6 titik ya I luasan suatu integral atau nilai suatu integral yang berupa luasan nanti C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2 ditambah C3 kali Fx3 sampai C6 kali Fx6. Nah, dari penelitian orang-orang numerik zaman dahulu, maka nilai-nilai C dan nilai X untuk 2 titik sampai 6 titik, tadi yang 2 titik sudah ditemukan tadi ya, C1, C2-nya masing-masing 1, terus X1, X2-nya ini, min ini dan plus ini kalau di apa dibuat apa Pak? Dibuat desimal ya, dibuat desimal nanti min 0,5 sekian kalau nggak salah. Tuh lah, tabelnya sudah ada Pak. Jadi nanti ini kita tinggal pakai nilai-nilai ini. Itu Bapak Ibu. Nih. Jadi untuk yang 2 titik, C1-nya 1, C2-nya 1. X1-nya tadi yang min seperakar 3 kalau didesimalkan ini, kalau ini kan. Itu yang 3 titik nanti ini C1-nya ini, C2-nya ini, C3-nya ini, X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini. Sampai 6 titik Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan ini? Maka yang kita perlu ketahui dulu bagaimana merubah batas integral. Merubah batas integral yang otomatis nanti berubah variabelnya. Jadi nanti katakanlah variabel yang integral yang sebelumnya itu X misalkan ya, lalu variabel yang baru kita rubah jadi T gitu, boleh. T. Nah ini variabel yang baru namanya X indeks D, Pak. Jadi nggak apa-apa ya. X indeks D, variabel yang baru. Ya, kalau misalkan X indeks D-nya mau diganti satu huruf T gitu kan juga lebih enak sebetulnya. Tapi sudah terlanjur saya tulis dan saya ngikut di buku ini ya. Artinya kan variabel kan dikasih nama apa saja boleh ya. Berarti ya. Mungkin lebih harus sebetulnya lebih enak T gitu kan enak ya. Oke, tapi sudah terlanjur nggak apa-apa. Oke, sebentar. Jadi sekarang kita akan merubah batas. Tutup dikit. Jadi batas integral untuk mendapatkan rumus eh, untuk mendapatkan rumus atau untuk menggunakan rumus kuadrat Gauss itu harus dirubah dari min 1 sampai dengan 1. Itu saja. Pokoknya harus dirubah dari batas bawahnya harus min 1, batas atasnya harus plus 1. Berapapun batas di integral aslinya. Nah, gitu ya. Nanti dicontoh nanti banget apa namanya kita bisa lebih paham gitu ya. Nah, sekarang kita melakukan transformasi itu tadi. Jadi dianggap terdapat hubungan linier antara variabel baru, misalkan variabel barunya itu xd, xd atau t ya, dan variabel aslinya variabel x. Jadi variabel asli ini variabel yang diintegral semula, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini hubungan antara variabel asli yaitu x dan variabel baru yaitu xd itu hubungannya linier semacam ini yaitu A0 ditambah A1 kali xd. Nah, ini juga dari hasil penelitian orang metode numerik Pak. Kita tinggal pakai ya. Kita tinggal pakai. Nah, sekarang kalau batas bawah dari integral yang asli itu x sama dengan a, di x ya. Karena variabel asli kan x. X sama dengan a, maka untuk variabel yang baru batas bawahnya berapa? Nah, gitu tinggal sorry. Kalau saya ulangi. Kalau integral aslinya itu batas bawahnya A, maka di variabel baru
batas bawahnya harus min 1, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Sebaliknya, kalau di variabel asli, di integral asli, di integral asal, batas atasnya B, maka di variabel baru, di integral baru, apa batasnya plus 1 gitu. Nah, sekarang ini. Bila batas bawah variabel asli, artinya di integral yang asli adalah X sama dengan A, berapapun ini bisa positif, bisa negatif, bisa 0, terserah, berapapun pokoknya, maka untuk variabel baru, katakanlah variabel barunya itu XD, batas tersebut harus sama dengan min 1 batas bawah. Karena ini sama-sama batas bawah. Sehingga didapat dari dari hubungan linier antara variabel lama yaitu X dan variabel baru yaitu di sini XD itu bisa diubah menjadi ini. Jadi X tadi karena batas bawah sudah diketahui A, maka tinggal diganti. X-nya ganti A, A0 tetap, ditambah A1 masih tetap, XD-nya jadi min 1. Gitu kan? Nah, didapat di sini persamaan pertama. Nah, demikian pula untuk yang batas atas dari X, dari integral asli, kalau batas atasnya itu X sama dengan B, berapapun juga ini, ya, berapapun juga, bisa positif, bisa negatif, bisa 0 juga, maka batas atas untuk variabel baru, batas atas untuk variabel baru yaitu XD, itu harus sama dengan 1. Maka persamaan yang linier, hubungan antara X dengan XD yang linier ini, kalau X-nya ganti B, maka XD-nya ganti 1. Nah, maka didapatkan dua persamaan ini. A sama dengan A0 min A1, yang satunya B sama dengan A0 plus A1. Begitu ya, Bapak Ibu. Nah, dari kedua persamaan ini yang satu adalah A sama dengan A0 plus A1, A sama dengan A0 min A1, yang B-nya sama dengan A0 plus A1, maka kita bisa mencari A0, ya kan? Bisa merumuskan A0. A0 kan, ya kan? Dua persamaan linear kan ya. Ya, maka A0 sama dengan B plus A per 2, ya kan Pak ya? A sama dengan A0 min A1. Cuma nggak satu di sini. Di anu aja kan. Ya. Terus yang bawahnya B sama dengan A0 plus A1. Kalau dijumlahkan berarti kalau dijumlahkan A plus B kan ya. Kalau dijumlahkan A plus B berarti sama dengan kalau A ditambah B kan berarti 2A ya Pak ya. 2A0 ya. A ditambah B ya betul kan 2A0. 2A0 A tambah B. Berarti A0 sama dengan A tambah B bagi 2. Gitu kan ya. Nah, demikian pula kalau A dikurangi B, A dikurangi B ya. A dikurangi B berarti A0-nya hilang. A0-nya hilang. Atau B min A lah, karena yang besar yang B kan ya. Nah, B min A. B min A. B min A, karena B batas atas, A-nya batas bawah kan ya. B min A berarti A0-nya hilang. B min A ya. Berarti ini dikurangi min ini, berarti 2A1 ya. 2A1, maka A1-nya B min A per 2. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sudah dapatkan A0-nya ini, A1-nya ini, sehingga X yang tadinya A0 ditambah A1 kali XD menjadi A0-nya diganti B plus A per 2. Jadi ini. Jadi X sama dengan B plus A per 2 ditambah A1 kali XD. Berarti ditambah B min A per 2 kali XD. Begitu ya Pak? Nih, ya kan? Nih. Terus, ini X dalam variabel baru yaitu XD, maka dx-nya turunan dari X terhadap XD berarti sama dengan B plus A per 2 turunan terhadap XD 0, B min A per 2 kali XD diturunkan terhadap XD ya, B min A per 2 dxd ya Pak ya. Kalau XD-nya itu ganti T kan lebih enak sebetulnya. Jadi ini dx sama dengan B min A per 2 dt gitu ya, lebih enak. Sudah telanjur saya tulis seperti itu. Oke, nah, jadi mungkin mohon Bapak Ibu ini rumus yang saya kotakin merah itu nanti mau kita pakai di foto saja, boleh difoto. Difoto nanti rumusnya biar nggak naik turun slide. Nah, saya juga mau foto. Yang rumus yang bawah itu saja, Pak. Difoto nanti mau kita pakai untuk
menghitung suatu soal. Sudah ya Pak ya? Jadi foto ya. Yang dikotakin merah. Nah, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Jadi rumusnya sudah dapat rumus transformasi dari variabel asli, katakanlah X, ke variabel baru, katakanlah XD di sini, rumusnya ini. Sudah. Terus turunannya, dx, karena nanti di integral yang asli kan ada X, ada dx, pasti kan ada dx. Nah, dx-nya diganti sama ini. Gitu. Nah, B dan A-nya apa? B dan A-nya itu batas atas, B-nya batas atas, A-nya itu batas bawah, integral asli, integral yang diberikan. Oke, sekarang kita langsung saja contoh, Bapak Ibu. Contoh, lah ini tadi tabelnya. Kalau mau difoto boleh, nanti kalau mau difoto boleh, ya silakan difoto dulu. Nanti kita tinggal pakai ini, kita masukkan ke Excel, tinggal kita pakai untuk ngitung. Jadi di dalam menghitung integralnya sama sekali kita tidak mengingat-ingat rumus integral lagi sama sekali. Kita lanjut ya Pak. Jadi foto, kita lanjutkan. Ini soal. Ada dua soal. Saya berikan dua soal. Soal yang pertama masih bisa dikerjakan dengan rumus di kalkulus. Jadi diselesaikan secara analitis ya. Secara analitis. Secara analitis. Digunakan apa? Metode substitusi, misalkan ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi pangkat dari E dianggap U, misalkan ya. Pangkat dari E dianggap U. Kalau U-nya 0,1 E kuadrat, berarti kan DU-nya berapa Pak? Nah, sebentar, saya nulis di sini. Pen. Yang nomor satu. Nomor satu, U. Wah, susah nulis ini ya. U-nya kita anggap aja ini U. Ini. Ini kita anggap U ini. Yang pangkatnya E itu kita anggap U. Berarti U-nya itu 0,1 X kuadrat Pak. U. Kalau X-nya 0,1 X kuadrat, maka turunannya berapa, Pak? 0,2 X ya, Pak? Ya kan? Ini U, sebentar. 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 Saya di sini. Jadi yang nomor satu dulu. Nomor satu, kalau yang nomor dua, memang nggak bisa diselesaikan secara analitik itu. Karena sudah ruwet fungsinya. Jadi yang nomor nomor satu dulu, itu kita nanti gunakan metode substitusi saja ya. Ini U, itu kita punya itu adalah itu pangkatnya dari E, 0,1 E kuadrat. 0,1 E kuadrat. Nah, kalau U-nya itu 0,1 E kuadrat, maka apa namanya? DU-nya berarti kan 0,1 kali 2 berarti 0,2 kali X pangkat 1 ya, Pak. Ya. 0,2 X dx. Ya, betul ya, Pak. 0,2 X dx. Atau kalau DU dx 0,2 X, ya kan? DU dx. DU per dx. DU per dx 0,2 X. Berarti DU-nya 0,2 X dx. Nah, di sini kita mempunyai X dx. Nah, X dx ini berarti 5 DU. Begitu ya, Pak? Nah, ini dia. Maka jawaban yang nomor satu yang diselesaikan secara analitik ya, Pak. Kan soalnya ini batasnya dari 2 sampai 5. Dikerjakan dengan rumus di kalkulus dulu. Karena bisa dikerjakan dengan rumus di kalkulus, maka sekali lagi kita kerjakan dulu integral tak tentunya dulu ya Pak. Lalu kita gunakan substitusi penggantian variabel. Pangkatnya E itu kita misalkan saja U, U, maka yang X dx ini adalah nilainya sama dengan 5 kali DU. Nah, 5 kali DU. Berarti ini sama saja 5 kali integral dari UDU. Integral UDU itu U sendiri. Karena ini integral tak tentu berarti tentunya tambah C. Berarti hasilnya adalah 5 kali E pangkat U berarti pangkat 0,1 E kuadrat plus C. Ya kan? Nah, sehingga integral ini yang batasnya 2 sampai 5 itu sama dengan
ini 5 kali E pangkat 0,1 E kuadrat, masukkan sini, terus batasnya dimasukkan gitu saja kan ya Pak ya, 2 sampai 5. Terus dihitung, berarti nilai ini pada batas atas, jadi X-nya ganti 5, nilai ini 5 kali E pangkat 0,1 E kuadrat pada X sama dengan 5, yaitu ini, dikurangi nilai ini pada batas bawah, yaitu X-nya ganti 2, yaitu ini. Setelah kita hitung, ketemunya ini. Ini hasil yang sebenarnya, hasil analitik. Hasil yang analitik. Ya, ngapain susah-susah pakai metode numerik, wong hasilnya juga pendekatan. Ya kalau soalnya masih sederhana bisa dihitung. Dan hasilnya yang paling tepat itu ya hasil analitik. Kalau memang masih bisa dihitung dengan rumus yang ada di kalkulus ya. Kalau di buku Purcell itu di Parcel itu di covernya kan ada rumusnya kan ini. Udah 102 atau berapa itu rumusnya. Itu enggak. Nah, itu ini dengan ini sederhana ini masih sederhana. Nah, sekarang eh ini hasil analitik berarti hasil yang sebenarnya pokoknya ya segini hasilnya. Kalau kita dekati dengan berapa 8 angka di belakang koma. 8 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita akan kerjakan dengan metode numerik yaitu menggunakan metode kuadratur Gauss tadi. Baik 2 titik, 3 titik, sampai 6 titik. Ya, Bapak Ibu. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama ada tadi merubah batas tadi. Jadi diketahui batas bawah integral di sini A, bawah A itu sama dengan 2, dan batas atas integralnya tadi dinamakan B sama dengan 5 di sini ya, di soal kita kan. Lalu dilakukan substitusi variabel berubah pakai rumus yang tadi di foto tadi ya, yaitu B plus A B per 2. Kita hanya B mas ketemunya ini. Kita sederhanakan hitungnya, ketemunya ini. Ya kan? Jadi 3,5 pakai laser. Jadi X sama dengan tambah 1,5 XD ini variabelnya. Sehingga kalau itu variabel XD, ya berarti DX sama dengan ini 0 ukurannya ditambah 1,5 kali XD, berarti 1,5 sendiri. Jadi DX sama dengan 1,5 DXD gitu ya, atau DT gitu ya. Jadi nanti di integral baru DX-nya nanti diganti 1,5 kali DXD. Itu ya Bapak Ibu. Sehingga ya sudah dapat ini, X-nya sudah dapat rumusnya, X-nya sudah dapat. X sama dengan 3,5 ditambah 1,5 kali variabel baru, yaitu XD. Lalu DX-nya diganti apa? Diganti dengan 1,5 kali variabel D variabel baru, yaitu DXD. Ya. Nanti kalau misalkan bikin bingungin ya, bikin aja DXD-nya itu ganti T saja. Ganti P boleh, ganti lain boleh. Nah, sehingga sudah kita sekarang tinggal pakai, Pak. Sehingga integral soal integral asli yaitu ini, ya kan ini kan Bapak Ibu ya. Ini maka berubah menjadi integral batasnya dari min 1, tetapi X-nya diganti sama 3,5 ditambah 1,5 XD. Sehingga ini E pangkat min 0,1 kali 3,5 XD dalam kurung pangkat 2 karena ini X pangkat 2 kan, ya Bapak Ibu ya. Terus di sini kali X dx. Nah, X-nya diganti. X-nya diganti apa? Diganti nilai ini nih, ganti nilai ini. Sehingga ini kan. Lalu dx juga diganti dengan 1,5 kali dxd. Nah, jadi integralnya min sudah berubah. Baru lagi xd gitu saja. Gitu Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Nah, terus sederhanakan Bu. Ini disederhanakan boleh ya biar lebih sederhana. Jadi ini dan jadi ini. Nah, jadi ini kan. Jadi ini lah udah setelah sederhana maka ini perlu ini fungsi perlu itulah fx d ini fx
Nah, ini untuk dihitung dengan Excel. Di sini fungsi yang diintegralkan, batasnya sudah berubah dari min 1 sampai plus 1. Integralkan adalah pangkat 0,1 kali 3,5 plus 1,5 XD dalam kurung pangkat 2 kali 25 ditambah 2,2. Nah, fungsinya selain yang ini kan ya, semuanya kecuali yang DXD atau DT ya, gitu. Nah, sekarang tinggal kita hitung dengan Excel. Bapak Ibu ya, Excel. Oke, dengan Excel mungkin saya ke Excel dulu, nampilin Excel dulu. Nah, nampilin Excel dulu sebentar ya Pak. Sudah kelihatan dari situ Pak Excel yang saya tampilkan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke ya. Sudah. Nah, jadi tadi ada tabel tadi Pak, yang tabel nilai C dan nilai X tadi ya. Yang di tabel, yang nggak tahu tadi sudah difoto apa belum. Mungkin kalau belum difoto, saya tampilkan lagi. Silakan difoto bahwasanya apa nilainya itu. Nah, ini dipakai ditulis nanti dipakai di Excel. Ya, tinggal tulis nanti di Excel tulis, terus tinggal kita pakai untuk ngitung. Jadi sama sekali kita melupakan rumus-rumus integral, sama sekali tidak pakai rumus integral. Ya, jadi ini nilai-nilai C-nya ya Pak, nanti kita tulis di Excel ini. Untuk yang 2 titik ini C-nya, X-nya ini, X1, X2-nya ini untuk yang 2 titik, untuk yang 3 titik, berarti ada 3C, ini X-nya juga ada 3X, ini untuk yang 4 titik berarti ada 4 nilai C, ada 4 nilai X, dan seterusnya. Untuk yang 6 titik juga demikian, ada 6 nilai C, ada 6 nilai X. Nah, sekarang saya kembali ke Excel, ini sudah saya tulis di Excel ini di kolom C, ini di kolom XD, di kolom variabel baru ini. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini fungsinya, fungsi yang diintegralkan tadi, saya tulis di sini biar untuk mengingat nanti kalau kita menghitung di sininya. Nah, ini ya. Ini untuk yang 2 titik. Nah, terus sengaja saya pisah satu baris kosong biar jelas. Lalu untuk yang 3 titik ini ya. Untuk yang 4 titik dan seterusnya sampai 6 titik ya Pak ya. 6 titik ya kan. 6 titik ya. Sekarang yang 2 titik dulu Bapak Ibu. Yang 2 titik dulu. Sekarang kita hitung nih. Kita hitung nih. Untuk X-nya ini maka fungsinya berapa nilainya? Kita hitung pakai rumus ini. Rumusnya apa ini? Fxd sama dengan E pangkat 0,1 kali ini ya. E pangkat 0,1 kali 3,5 plus 1,5 XD dalam kurung pangkat 2 dikalikan 5,25 plus 2,25 XD kurung tutup ya. Nah, ini sama. Ini rumusnya ini kan, rumus Excel kan ya Pak ya. Dosen orang matematik, guru matematik pasti udah sangat biasa dengan Excel kan. Sama dengan E pangkat berarti EXP eksponensial kurung buka 0,1 kali, makanya pakai kurung-kurung aja, kali 3,5 plus 1,5 kali XD. XD di sini X-nya mana? X1 yaitu di sel B6. Makanya di sini B6 terus kali kan, kali kan pangkat 2. Pangkat 2 boleh sebetulnya pakai topi pangkat 2 boleh, tapi di sini saya kalikan 2 kali. Sama juga ya Pak ya? Enggak apa-apa ya? Ya kan? Ini 3,5 plus 1,5 XD pangkat 2, tetapi di rumusnya saya tulis dikalikan 2 kali. 3,5 plus 1,5 kali B6 terus kurung tutup dikalikan apa namanya? Yang sama ya, dikali yang sama. Punya pangkat 2 terus dikalikan kurung buka, jangan lupa kurung buka 5,2 ditambah 2,25 ini kali XD, berarti kali XD di sini B6 untuk yang sini ya, untuk yang sini. Udah terus di enter ketemunya itu gitu kan. Nah, kita nulis rumusnya cukup satu saja kan, terus di copy ke bawah gitu kan Pak ya. Yang penting nulisnya benar ya, satu kali benar terus kita copy ke bawah. Ctrl C, ini pura-pura udah benar ya, tulis ke bawah.
Tapi nanti yang itu yang kosong nanti akan terisi karena dia akan nol. Oke. Yang ini kan nggak ada ini. Nggak ada datanya kan X-nya nggak ada. Di sini nggak ada. Tadi ya. Ini nggak ada. Di sini nggak ada data X-nya. Oke, udah ya. Dah, sekarang untuk yang dua titik nih, untuk yang dua titik, rumusnya apa tadi? Rumusnya, nih, luasnya. Nah, hasil analitiknya tadi, Pak, Bapak Ibu, yang kita menghitung secara analitik tadi menggunakan rumus, yang menggunakan apa tadi? Substitusi ya, Bapak Ibu ya. Kan tadi sudah kita hasilkan. Ini sudah kita hasilkan, yaitu mana tadi ya? Yaitu hasilnya ini, nih, 53,45334632, kan? Sekarang ini hasil analitik, nih hasil analitik yang barusan kita hitung. Sekarang yang apa namanya, yang numerik, yang menggunakan kuadratur Gauss tapi dua titik. Rumusnya apa kalau dua titik? Yaitu C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2. Berarti karena ini C1-nya itu apa namanya cuman satu, nggak satu deh, tapi kalau mungkin ditulis lebih bagus kali ya. Saya tulis dulu. Mungkin saya tulis dulu sebentar. Berarti di sini A6 ya. Betul ya, Pak? A6 kali mana kali ya? A, ditambah C7 berarti kali A7 ya. A7 A7 kali gitu kan. Ya. Tapi kan C1 C2-nya itu. Ah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini apa namanya? Ini sudah dengan metode kuadratur Gauss Bapak Ibu yang dua titik. Yaitu apa rumusnya? C1 kali Fx1. C1-nya itu C1-nya itu sel A6. Nah, A6 kan? C1 itu sel A6 ditambah Fx1 yaitu sel C6 ditambah C2 yaitu sel A7 kali Fx2 yaitu sel C7. Ketemu. Ya, ketemu ya. Terus karena di sini ada hasil analitik, hasil yang sebenarnya, nggak kurang nggak lebih, pokoknya ini yang paling benar itu ya ini hasil analitik. Maka kita bisa menghitung kesalahannya. Kesalahannya adalah kesalahan itu biasanya ini ya, rata apa harga mutlak dari nilai analitik dikurangi hasil numerik, hasil yang kuadratur Gauss dibagi hasil analitik. Jadi ini harga mutlak dari nilai yang sebenarnya dikurangi dengan atau nilai yang sebenarnya dikurangi nilai hasil kuadratur Gauss dua titik dibagi di harga mutlakan biar nilainya positif gitu ya, kesalahannya positif dibagi nilai yang sebenarnya gitu. Tuh. Ini kesalahannya cukup relatif besar ya, 2% ya, 2,7%. Lumayan. Nah, sekarang yang tiga titik nih, yang tiga titik. Yang tiga titik. Yang tiga titik, eh, apa namanya, C1, C2, C3 tadi ngambil di tabel Bapak Ibu. C1-nya sini, C2-nya sini, C3-nya sini, ngambil di tabel, sudah ada tabelnya. X1-nya sini, X2-nya sini, X3-nya sini, sudah ada tabelnya. Tinggal ngitung Bapak Ibu. Ngitung di sini tadi. Yang ngopi yang dari sini tadi kan? Dari kopi kan Bapak Ibu ya? Dari rumus yang kita tulis pertama kali di sel paling atas ini, rumus yang benar dulu tapi ini, benar. Terus kita copy. Kita copy. Jadi ini nggak ngitung lagi, ngitungnya cuma sekali. Sudah muncul, sudah muncul. Nah, sekarang tinggal ngitung luas di sini. Apa? Luas. Hasil hitungan secara kuadratur Gauss dengan tiga titik. Yaitu C1 kali, apa namanya, C1 kali Fx1, berarti sel berarti A9 kali C9, yaitu C1 kali Fx1, ditambah C2 kali Fx2, ditambah C3 kali Fx3. Nah, ini kan sel A9 kali sel C9, ditambah sel A10 kali sel C10, ditambah sel A11 kali sel C11. Hasilnya ini. Gitu ya. Salahnya sama. Salahnya sama.
Masalahnya sama dengan absolut dari hasil analitik berarti E5 dikurangi hasil kuadratur Gauss dengan 3 titik berarti E10 dibagi hasil analitik yaitu sel E5. Ketemunya, lah ini udah lumayan kecil kesalahannya yaitu 0,117%. 0,117%. Sudah semakin kecil ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kuadratur Gauss 4 titik. C1, C2, C3, C4 sudah disediakan di tabel. X1, X2, X3, X4 sudah disediakan di tabel. Kita tinggal ngitung fx1, fx2, fx3, fx4. Yang tadi cukup sekali saja kita menulis rumusnya, tetapi harus betul. Tinggal copy ke sini, muncul harganya, muncul nilainya. Terus kita tinggal ngitung ini. Kuadratur Gauss dengan 4 titik. Itu C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2 ditambah C3 kali Fx3 ditambah C4 kali Fx4. Hasilnya ini. Kesalahannya caranya sama seperti tadi, yaitu harga mutlak dari nilai analitik dikurangi nilai numerik, harga mutlaknya berapa, terus dibagi nilai analitik, itu ini kan. Nah, itu ketemunya ini makin kecil. Yang kecil yaitu 0,003%. Jadi hampir mendekati hasil yang sebenarnya, hampir. Hampir ya. Ini kalau kita amati sampai dua angka di belakang koma udah sama sih. 53,45 udah sama. 53,45 ya. Angka ketiga, keempat dan seterusnya belum sama. Lalu yang ini, yang 5 titik juga sama. Ini sudah ada, C1 sampai C5 sudah ada, X1 sampai X5 sudah ada di tabel, di buku-buku itu ada, di buku ini tadi sudah dihitung kan, karena rumusnya sudah ditulis tadi, sudah muncul hasilnya ini, tinggal ngitung uh, dengan metode kuadratur Gauss 5 titik, yaitu C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2 ditambah C3 kali Fx3 ditambah C4 kali Fx4 ditambah C5 kali Fx5, hasilnya ini. Yang penting tidak salah mengambil menulis selnya ya Bapak Ibu ya. Tinggal diklik-klik saja. Klik kalinya bintang, klik sini ditambah, klik sini kali bintang, klik sini ditambah, klik sini kalinya bintang, klik sini dan muncul. Nah, hasilnya ini kesalahannya dihitung dengan cara yang sama. Harga mutlak dari nilai analitik tadi yaitu di sel sel E5 tadi ya dikurangi. Oh, ini kasih dolar itu maksudnya ini yang dikurangi itu sama pembaginya tetap ya, tidak berubah-ubah gitu kan. Dipindah kemanapun kalau dikasih tanda dolar kan artinya itu nilai di situ meskipun dipindah ke sel manapun nilainya tetap ngambil dari situ gitu ya Pak ya, kalau di Excel ya, kalau dikasih tanda dolar. Jadi harga mutlak dari nilai tadi, nilai analitik ya dikurangi nilai numerik di sini dibagi nilai analitik. Lihat, nah ketemunya ini udah kecil banget ini, udah kecil banget, 0,000065%, kecil banget. Nah, yang 6 titik makin bagus hasilnya. Itu Bapak Ibu. Jadi sama sekali tidak menggunakan rumus integral ya Bapak Ibu. Sudah sama sekali melupakan rumus integral. Sama sekali melupakan rumus integral. Jadi hanya pertama kali adalah mentransformasikan batas integral, nanti didapat variabel baru tadi. Misalkan variabel aslinya X, variabel barunya T, ya kan? Kalau variabel barunya T itu lebih enak. Jadi lebih simpel. Kalau tadi kan saya pakai XD tadi ya. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu. Jadi untuk yang eh, nomor satu ya. Satu ini. Nah, kalau yang nomor dua ya, Bapak Ibu sekalian, nomor dua kita terpaksa nggak bisa menghitung ini ya, untuk yang 2 titik. Nah, sudah saya tulis di sini, Pak, Bapak Ibu ya. Ini dari Excel tadi. Jadi saya nulis di sini, ini
ini tinggal ngopi dari Excel. Kita nulis ini, ngopi. Jadi nulis di Word itu kan, ini ngopinya dari Excel, angka ini, hasilnya ini juga tinggal copy, tinggal plug-plug gitu. Jadi nggak ngetik sendiri, ngopi saja. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu ya, untuk yang nomor satu dulu. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata metode kuadratur Gauss itu dari yang menggunakan 2 titik sampai 6 titik, ternyata yang paling bagus adalah yang menggunakan 6 titik ya Bapak Ibu ya. Yang menggunakan 6 titik. Jadi kesalahannya itu makin kecil ya, kesalahan makin kecil. Nah, sekarang masalahnya kalau yang nomor dua nih, yang nomor dua itu kan kita nggak bisa menghitung secara analitik ya, nggak bisa menghitung integral ini dengan rumus yang ada di kalkulus itu, yang di buku Parsel itu, nggak bisa ini. Nggak bisa, susah lah. Ini ada akar, terus aduh, pangkatnya seperti ini, terus kalau misalkan kurang susah, ditambah lagi ini semuanya dibagi akar, itu udah. Nah, tapi bisa dihitung dengan ini. Cuman yaitu tadi Bapak Ibu hasilnya adalah hasil pendekatan, gitu ya. Nah, yang pendekatannya paling baik adalah hasil yang menggunakan kuadratur Gauss yang 6 titik tadi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi karena kita di sini yang nomor 2 itu tidak bisa menghitung secara analitik, tidak bisa menghitung dengan menggunakan rumus yang ada di kalkulus, maka tentunya hasil yang kita peroleh ya hasil numerik. Artinya apa? Kita tidak bisa menghitung kesalahan. Nggak bisa, no? Nggak bisa membandingkan dengan siapa, nggak bisa. Hasil 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 yang sebenarnya itu berapa kan kita nggak tahu. Makanya di sini tidak bisa yang nomor 2 itu tidak bisa menghitung besarnya kesalahan. Ya, cuman kita bisa menyimpulkan kalau berdasarkan pengalaman yang soal nomor satu tadi, jawaban nomor satu tadi, bahwa kesalahan yang paling kecil itu adalah yang menggunakan kuadratur Gauss yang menggunakan 6 titik. Berarti di sini ya kemungkinan ya yang paling bagus ya yang dihitung dengan kuadratur Gauss dengan 6 titik gitu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita ini lagi-lagi langkah pertama adalah merubah batas dari A sampai B ke min 1 sampai 1 dengan rumus yang tadi sudah diturunkan. Tadi rumusnya X dan DX, tadi rumusnya sudah diturunkan tadi ya. Jadi X rumusnya adalah ini. B plus A kali B plus A plus B min A kali XD per 2 tadi kan. Tinggal masukkan saja B-nya ganti, yaitu batas atas 6, berarti A-nya ganti, yaitu 3, berarti, nah, ketemu ini, berarti kita sudah dapat variabel X, itu variabel yang asli, variabel yang awal, ya, integral asal, X, itu nanti diganti dengan ini, X-nya, 4,5 plus 1,5 XD. Atau Bapak kalau nggak mau pusing-pusing pakai XD, pakai T boleh ya. T ya. T atau P atau apalah. Satu huruf saja. Nah, dari X sama dengan 4,5 plus 1,5 XD ini, berarti kita bisa mencari DX-nya. Kita harus cari DX juga, karena ini harus diganti juga ini DX, ya kan? Maka ini kita turunkan ini X dalam XD, kita turunkan dalam XD, ya kan? X sama dengan 4,5 plus 1,5 XD. Kalau kita turunkan, berarti turunan 4,5 ditambah 1,5 XD diturunkan terhadap XD, berarti 1,5 sendiri. Berarti DX per DXD 1,5. Atau DX-nya sama dengan 1,5 DXD. Jadi DX diganti sama ini, DX nanti DX-nya ganti sama ini, terus X-nya, ini X-nya, semua X ini diganti sama ini. Setelah semuanya diganti, jangan lupa batasnya jadi min 1 sampai 1. Gitu Bapak Ibu. Nah, kan? Nah, setelah itu terus disederhanakan lah ini, diupayakan disederhanakan, tapi nggak disederhanakan juga boleh. Yang penting benar gitu ya. Nah, semuanya yang di dalam integral ini, kecuali dxd, itu fungsinya, itu fxd-nya atau ft-nya. Kalau ini xd ganti t berarti ft-nya gitu Bapak Ibu. Nah,
Nah, apa ini diperlukan untuk apa? Untuk ngitung tadi di Excel. Jadi panjang ini ya, FXD-nya. Ini di sini, di sini disederhanakan kalau nggak salah ya, disederhanakan ya. Jadi integral, batasnya min 1 sampai 1, pangkat masih sama ya. Oh, udah ditulis agak lebih sederhana, 0,9 tambah 0,5, 0,3, sorry, 0,3 XD, gitu kan. Terus kali ini pangkat 2/3 masih sama. Terus di sini lebih disederhanakan menjadi ini. Jadi lebih sederhana lah bentuknya. Sederhana. Jadi di sini kita dapat fungsi fxd, yaitu ya ini yang ada di dalam integral ini. Kecuali yang terakhir yaitu dxd, kecuali ini. Ya, dah. Terus dari fungsi ini dipakai untuk menghitung di Excel. Kita lihat lagi Excel-nya. Excel-nya nomor 2 nih. Ini nomor 2, nilai-nilai C tadi yang sudah disediakan di tabel oleh buku ya, buku di metode numerik. Nilai-nilai X juga demikian ya. Dan kita tinggal pakai, dan sekarang tinggal ngitung yang ini Bapak Ibu, ngitung ini FXD-nya tadi. Ini rumusnya kita pindah di sini biar nggak lupa. Satu dulu dengan ini FXD, rumusnya apa? E pangkat berarti eh, mungkin lebih aman pakai kurung gitu. EXP, EXP, berarti EXP pangkat itu akar ya. EXP dari apa? Dari 0,5 plus 0,3 XD berarti 0,5. Sorry, salah baca. Berarti kita anu ya. Ini rumus fungsinya berarti E pangkat dari EXP pangkatnya berapa? Akar dari. Berarti akar dari 0,9 plus 0,3 XD, XD karena kita ngitung di baris ini, XD-nya itu sel sampingnya. C5 ya, Bapak Ibu ya. C5 kan ini kan. XD-nya kan ini, sel sampingnya. Jadi C5. Nah, C5 kan. Kan akar pangkat 2 berarti sama aja pangkat setengah ya. Pangkat setengah, ya kan. Nah, tapi pangkat setengah, kurungnya jangan keliru, mengurungnya jangan keliru. Jadi yang dipangkatkan setengah yang mana? 0,9 plus 0,3 kali XD, berarti kali C5, dikurung dulu, terus dipangkatkan setengah, pangkat setengah kan? Pangkat setengah, sebentar. Lalu nilai dari E pangkat yang ini, itu lebih aman dikurung lagi, dikurung, baru dikalikan ini 4,5 plus 1,5 XD dalam kurung pangkat 2/3. Jadi ini yang paling depan ini lebih aman dikurung, kurung kan? Dikalikan 4,5, kasih kurung juga 4,5 plus 1,5 XD berarti sel C5, kurung tutup pangkat 2/3 berarti topping 2/3, 2/3 mungkin lebih aman dikurung. Nah, kan? Terus yang pangkat 2/3 itu lebih aman dikurung juga, dikalikan yang paling akhir, faktor paling akhir yaitu 29,25 plus 11,25 kali XD. Nah, perhatikan apa namanya, uh, yakinkan dengan benar bahwa nulis rumusnya udah benar ya. Kalau nulis rumusnya udah benar, yakinkan betul bahwa nulis rumusnya udah benar. Kalau udah benar ya sudah, tinggal copy ke bawah gitu kan. Tinggal copy ke bawah. Jadi kan menulis rumusnya cuma sekali, nah, bisa untuk menghitung semuanya ini, sel apa semuanya ini di kolom D ini semuanya muncul gitu. Copy ke bawah. Itu Bapak Ibu, ya kan ya. Nah, yang penting nulis rumusnya benar. Nah, ya kan. Nah, setelah itu tinggal kita hitung anu nilai integralnya, dalam hal ini adalah luas ya Bapak Ibu ya, luas nilai integral ini tadi, nilai integral tadi, yaitu kalau 2
kuadratur Gauss 2 titik ya C1 kali Fx1 ditambah C2 kali Fx2. C1-nya nggak satu, oh tak satu lagi. B5 kali D5 ditambah B6 kali D6. Nih. Yang 3 titik ya sama. Berapa ini? B8 kali D8 ditambah B9 kali D9 ditambah B10. Yang 4 titik ini. Ya, B berapa nih? B12 ya. B12 kali D12 ditambah B13 kali D13 ditambah B14. D14 D15. Ini kuadratur Gauss 4 titik. Yang 5 titik sama, ya kan? Ini kali sini tambah sini kali sini tambah sini kali sini tambah sini kali sini ketemu, ya. Yang 6 titik juga demikian. Ini kali sini tambah sini kali sini tambah dan seterusnya. Berarti ini B23 kali D23 ditambah B24 kali D24 ditambah B25 kali D25 ditambah B26 kali D26 ditambah B27 kali D27 ditambah B28 kali D28. Hasilnya ini. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, tadi sekali lagi karena ini fungsi yang diintegralkan sudah sangat rumit, ya rumit kan Bu, ya. Maka kita kayaknya tidak mungkin untuk menyelesaikan secara analitik, menghitung integralnya secara analitik. Nah, oleh karena itu, berdasarkan hasil perhitungan yang nomor 1 tadi, yang mana yang nomor 1 tadi, hasil yang paling baik itu adalah hasil yang dihitung dengan metode kuadratur Gauss dengan 6 titik, berarti yang di sini pun juga yang paling bagus tentunya yaitu ya, yang dikerjakan dengan metode kuadratur Gauss dengan 6 titik. Hasilnya kira-kira seginilah kalau dihitung dengan analitik ya. Nah, ini bisa dihitung dengan software, bisa Bapak Ibu. Dihitung dengan software dengan Maple gitu. Bisa hasilnya ketemu keluar. Cuman ya nggak tahu ininya, nggak tahu prosesnya. Langsung keluar hasilnya aja. Gitu. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk materi dari saya cukup 2 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini ada soal untuk latihan. Ini mirip, nomor 1 mirip dengan nomor 1 juga. Nomor 2 juga mirip, mirip sih. Cuma beda pangkat, beda. Bapak Ibu demikian. Nah, kesimpulannya mungkin saya simpulkan seperti ini. Jadi pada soal nomor 1 yang bisa diselesaikan secara analitik, maka hasil integral dengan metode numerik yang paling mendekati hasil secara analitik adalah metode kuadratur Gauss dengan 6 titik. Ya. Nah, berdasarkan hasil nomor 1 ini tentunya kita juga bisa menyimpulkan bahwa yang nomor 2 itu hasil yang terbaik tentunya ya hasil yang dikerjakan dengan menggunakan metode kuadratur Gauss dengan 6 titik. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, monggo kalau mau latihan, file Excel-nya sudah saya berikan, tinggal merubah saja, ini, mentransformasikan batas, ya kan Bapak Ibu, menjadi min 1 sampai 1, nanti akan ketemu variabel baru, hubungan antara X dengan variabel baru, mungkin Bapak Ibu pakai variabel barunya T saja, biar nggak ribet. Satu huruf sajalah, tidak harus T, P boleh. Pakai apa, biasanya kan senangnya T orang matematika. X, Y, yang terkenal tuh, X, Y, T, gitu, yang sering dipakai. Demikian Bapak Ibu sekalian. Yang nomor 2 juga mirip. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian, pas jam 11 lewat 3 menit. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Ya, Pak. Silakan, Pak. Jadi pengambilan Suaranya kecil ya, Pak? kecil ya. Nah, ya, sudah lumayan. Enggak, Pak. Itu kalau tidak salah itu mengambil titik itu berdasarkan perpotongan antara partisi yang trapesium dengan grafik itu, Pak ya. Yang ambil 2, 3 sampai dengan ya. Betul ya. Mungkin nggak kalau misalnya grafiknya sederhana, yang berikutnya partisinya itu trapesium, dalam kaitan geografisnya grafiknya itu tidak ada perpotongan 4-5 titik, hanya sebatas 2 titik, tetapi dalam
kaitan dengan perhitungan numerik bisa 6 titik, Pak. Oh gitu ya. Iya, Jadi kalau misalnya seperti yang tadi Bapak gambarkan kan grafiknya sederhana, Pak ya. betul sederhana betul. Hanya lekuk-lekuknya begitu. Mm-mm. Itu kan bisa dibayangkan antara partisi yang trapesium itu kan hanya sebatas 2 titik, Pak ya. Mm-mm, Tiga, betul Pak. tiga, 4, 5, 6 gitu. Tetapi di Iya, dalam numeriknya kelihatannya masih bisa tuh, Pak ya. Jadi perhitungan yang 6 titik itu. iya. Kalau grafiknya sederhana gitu ya, Ya, gitu kan. Pak. Grafiknya Ya, misalkan parabola gitu, nah, sederhana ya Pak ya. sederhana ya. Ya, kalau 6 titik ya, apakah bisa, apakah enggak gitu ya. Nah, Eh, Kalau dalam konteks berarti perhitungan kelihatannya bisa, Pak ya. ya secara teori ya berarti bisa secara teorinya ya. Tapi secara praktek kalau digambarkan mungkin agak Nah, susah. Begini Pak. Eh, di dalam mengerjakan integral dengan iya, metode numerik ya, iya, itu partisinya itu agar nilainya, agar hasilnya nanti itu bagus, artinya semakin mendekati hasil yang sebenarnya, maka luasan yang dihitung eh, atau integral integral yang dihitung itu berarti luasan kan Bapak Ibu ya, iya. itu biar hasilnya itu bagus, maka partisinya itu sekecil Betul, mungkin, sekecil betul. mungkin. Jadi kalau makin kecil, makin kecil, makin kecil gitu, makin Iya, kecil jadi misalkan batasnya dari katakanlah dari 1 sampai 7, jadi 6 ya. iya, Lalu dipartisi, misalkan dipartisi menjadi 6 partisi, misalkan. Berarti jaraknya kan cuma satu. satu satuan gitu ya. Nah itu akan lebih bagus kalau partisinya itu semakin banyak. Jadi kalau tadinya hanya dipartisi menjadi 6, misalkan, itu akan lebih bagus kalau partisinya itu lebih di apa? Diperbesar gitu ya partisinya. Otomatis kan batas antara potongan antara batas kiri dengan batas kanannya itu makin pendek gitu ya Pak ya. Iya, Itu makin bagus ininya hasilnya. Nah, ya tadi yang ditanyakan Pak Dadang tadi ya, mungkin secara geometri kalau tadi kuadratur Gauss dengan 2 titik tadi itu kan untuk menggambar garis lurus tadi ya, sehingga merupakan batas atas dari trapesium, itu kan hanya melalui 2 titik yang ada di kurve, terus ditarik garis lurus gitu kan Pak ya, Pak Dadang ya. Nah, kalau cara teori nih Pak, kalau 3 titik berarti kalau 3 titik berarti kan harus ada 3 titik yang berada di kurve, lalu ditarik menjadi garis lurus sehingga menjadi satu kurve, satu garis ya, iya. satu garis lurus gitu ya, Pak Dadan ya. Begitu pula kalau apa namanya kuadratur Gauss dengan 6 titik, berarti kan perlu 6 titik begitu ya. Betul. Perlu 6 titik ya. Berarti secara teori bisa, cuman secara prakteknya gambarnya kayak susah ya. Iya, iya, iya. Ya, gambarnya susah gitu. Betul. Mm. Gitu, Pak. Atau mungkin sebentar, atau mungkin penjelasan saya kalau 2 titik kan tadi cuman melalui 2 titik dan garis lurus. Kalau 3 titik, apakah, ini saya juga belum ini. Apakah kalau 3 titik itu, apakah 3 titiknya, yang 3 titiknya jelas, jadi 3 titik yang ada di kurve ya, dan tadi random tadi kan, lalu di eh, di apa dihubungkan dengan satu kurve. Kalau tadi yang 2 titik kan garis lurus, karena kalau 2 titik kan cuma lurus ya, bisanya lurus kan ya Pak ya, nggak lurus juga sih, bisa bengkok juga gitu. Ya, kalau 3 titik apakah harus garis lurus, 4 titik apakah harus garis lurus? Nah itu ya, saya saya itu sebentar. Iya, itu penjelasannya belum ini. Itu, Kemungkinannya garisnya ya, lurus, Pak. ya Cuma tidak harus garis lurus bertambah kayaknya ya. tidak. Berarti ya. Garisnya lurus, kemudian partisinya bertambah apa tidak satu sepertinya. Ya, Nah, ya, ya, ya. kalau misalnya Mungkin kalau tiga partisinya titik bertambah, barangkali anu tidak harus garis lurus, tidak harus garis lurus, cuman
Ya, tidak harus garis lurus mungkin ya. Kalau 3 titik mungkin ya. Nah, tidak harus garis lurus sih. Nah, itu sebagai batas dari batas atas dari daerah yang diintegralkan gitu ya. 3 titik. Kalau 4 titik juga demikian. Nah, dihubung-hubungkan sehingga menjadi satu kurva yang melalui 4 titik secara random tadi. Hmm. Jadi tidak harus garis lurus sih, Pak. Mungkin kalau udah 3 titik, 4 titik sampai 6 titik ya. Mungkin tadi statement saya harus garis lurus tadi yang kurang tepat itu. Ya, sepertinya seperti itu, Pak Dadang. Iya, iya. Heeh, begitu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu. Kalau ini kan Bapak menggambarkan di fungsi yang sifatnya eksponensial, Pak ya. Iya, Betul, Pak ya, iya. eksponensial berpangkat ya. Tapi untuk kurva-kurva yang sifatnya kuadratis kayak gitu, kayak yang biasa-biasa kita gunakan di soal-soal di SMA, bisa juga, Pak ya. Mm-mm. Bagaimana, Pak? Misalnya integral, X kuadrat, kurung di Ya, misalnya X ditambah 3 ditambahkan 5 dx yang bisa kita kerjakan di apa ya? Di ya. integral substitusi. Kan ada parsial, ada substitusi gitu. Mm-mm. Soal ini mah kalau Bapak kan pakai ini ya, pakai eksponensial ya. Dan kemudian pokoknya E juga ini. Oh, yang contoh yang nomor 1 ya, Pak ya? Ya, untuk Ya. soal yang biasa di SMA itu bisa nggak Pak ya digunakan ini? Oh, maksudnya maksudnya soal-soal yang biasa diberikan di SMA gitu, Pak ya. Mungkin kan kayaknya lebih sederhana soalnya ya. Ya betul Pak. Terus maksud Bapak itu dikerjakan dengan kuadratur Gauss misalkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Bapak ya maksudnya. Atau bagaimana, Pak? Iya betul itu Pak. Oh, begitu. Jadi kalau soalnya sederhana, misalkan integral dari sederhana lah pokoknya ya. Kalau tadi kan sudah agak rumit sedikit. Seperti yang nomor 1 kan sudah eksponensial, fungsi e berpangkat gitu ya. Iya, Apalagi yang nomor 2 lebih lebih rumit, ada akar, ada ada macam-macam ya. iya. Nah, kalau soalnya sederhana, terus integralnya, tapi integralnya tertentu ya Pak ya, ada batas atas, batas bawah ya. Dan Lalu ini dikerjakan dengan menggunakan metode apa kuadratur Gauss, misalkan salah satunya ya. Apakah bisa, apakah enggak? Bisa, Pak. saya. Bisa, Iya. bisa. Nanti coba Pak. Jadi, Ya, mungkin bisa dicoba nih, Pak. iya, iya. Bisa dicoba, Pak ya. Ya, bisa dicoba mungkin ya, saudara. Itu itu tadi eh, apa namanya? Coba deh, dicoba Pak nanti untuk yang sederhana gitu ya, misalkan integral dari x pangkat 3 plus 2x misalkan dx batasnya misalkan dari 0 sampai 7 kalau dihitung dengan eh, analitik kan ketemu hasilnya sekian gitu ya. Lalu dihitung dengan metode numerik yang kuadratur Gauss tadi dengan 2 titik hasilnya berapa? Dengan 3 titik hasilnya berapa? 4 titik hasilnya berapa? 5 titik hasilnya berapa? 6 titik hasilnya berapa? Masa belum nyoba ya? Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Heeh. Makasih Pak. Dan lebih mud lebih simpel kayaknya ya. Fungsi hasil transformasinya lebih simpel. Sepertinya sih. Ya. Begitu, Pak. Siap Pak, siap. Iya. Menarik kok. Nih, menarik. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu sekalian. Apa sudah cukup? Nah, cukup lihat ini. Sudah cukup ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Ya, jadi demikian Bapak Ibu sekalian untuk materi pelatihan di pagi hingga siang ini, yaitu mengenai bagaimana menghitung integral tertentu dengan salah satu metode di numerik ya, yaitu metode kuadratur Gauss. Nah, tadi sudah kita coba untuk menghitung eh, baik integral yang bisa dihitung secara analitik maupun integral yang lebih rumit yang apa kita kesulitan untuk mengerjakan secara analitik ya. Nah, kita bisa menghitung integral-integral itu bisa mendapatkan hasilnya dengan menggunakan metode kuadratur Gauss dan kita semuanya merasakan bahwa untuk menghitung integral tadi kita sama sekali melupakan rumus-rumus yang ada di kalkulus. Betul ya, Pak ya? Paling
Yang kita pakai ya tadi apa transformasi tadi ya. eh, Merubah dari satu variabel lama X misalkan ya ke variabel baru T, tapi sudah ada rumusnya kan, ya gitu. Jadi sama sekali kita tidak menggunakan rumus integral, gitu ya. Itu salah satu rumus yang kita perkenalkan di siang hari ini. Nah, mungkin untuk kuesioner yang setelah mungkin bisa silakan monggo Bapak Ibu diisi yang kuesioner setelah pelatihan ya, silakan diisi. Nah, sambil mengisi kuesioner kita bisa ya ngobrol-ngobrol sebentar gitu ya. Jadi demikian Bapak Ibu, mungkin nanti Bapak Ibu metode kuadratur Gauss itu bisa dicoba sendiri oleh Bapak Ibu ya. Untuk integral yang fungsinya kalau di SMA kan ya masih sederhana gitu ya, paling fungsi kuadrat atau mungkin fungsi polinomial apa namanya fungsi eh, fungsi rasional barangkali ya, mungkin akar sekian per apa gitu ya, kita misalkan dan integral dari x pangkat 2 per x pangkat 3 plus 2x plus 7 dx misalkan seperti itu ya, seperti itu ya. Nah, coba nanti silakan Bapak Ibu mencoba sendiri ya, integral-integral yang sederhana, tapi integral tertentu pokoknya, integral tertentu. Nah, dihitung dulu kalau menggunakan metode analitik, artinya dikerjakan dengan rumus, hasilnya sekian, lalu nanti coba dengan menggunakan metode kuadratur Gauss, coba-coba namanya ini kayak penelitian kan. Kalau dengan 2 titik hasilnya berapa, dengan 3 titik hasilnya berapa, dengan 6 titik hasilnya berapa. Nah, eh, apa file Excel-nya tadi sudah saya berikan tadi ya. Jadi untuk yang kolom C dan kolom X kan tinggal pakai itu, sudah ditulis di situ. Tinggal eh, apa yang kolom terakhir menghitung nilai fungsi di kolom terakhir. Terus setelah itu tinggal menghitung nilai luasnya ya, menghitung nilai integralnya dengan kuadratur baik 2 titik, 3 titik sampai 6 titik. Begitu Bapak Ibu. Mungkin bisa diperkenalkan ke siswanya, Bu. Mungkin ada siswa yang senang matematika gitu kan. Nah, itu mungkin dikasih ini Pak, mungkin tertarik juga barangkali. Mungkin dari satu kelas itu kan ada mungkin satu dua siswa yang senang matematika begitu ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada apa Pak yang perlu diperbincangkan lagi? Kalau waktunya sampai jam berapa juga? Jam 11.25 ya. Terus penutupan ya. Terus penutupan kalau nggak salah ya. 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 Dari Bapak Ibu yang lain mungkin masih ada mungkin ada komentar atau ada tanggapan atau ada saran begitu ya. Mungkin ada saran barangkali ya. Mungkin untuk tahun depan nah apa gitu. Moga Pak. Nah, enggak Bapak Ibu yang lain ini. Ya silakan. Tahun depan apa gitu ya. Ini kan baru tahun kedua nih. Ya ini cuman ini Pak apa ini kayak main-main mengingat kembali tetapi yang ada kaitan dengan matematika ini ya. Ya, kaitan dengan matematika. Jadi kita di sini mengerjakan integral yang cukup rumit tetapi bisa dikerjakan dengan salah satu metode yang ternyata tidak menggunakan rumus integral sama sekali. Akhirnya dan hasilnya ketemu gitu. Hasilnya ketemu. Iya. Ya, gitu. Oke, kalau tidak ada eh, tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, tidak ada komentar, tidak ada saran, tidak ada masukan, mungkin eh, kita tutup ya Bapak Ibu sekalian pertemuan di siang hari ini. Semoga materi yang saya berikan tadi ada manfaatnya gitu ya, ada manfaatnya dan mungkin Bapak Ibu bisa bisa apa namanya bisa mencoba sendiri silakan. Kalau tidak untuk dua soal ini silakan Bapak Ibu dicoba sendiri dan juga untuk soal-soal yang sederhana yang biasa dikerjakan di kelas bersama dengan murid-murid Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kita tahu kalau di SMA kan soalnya sederhana masih. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.